Mental gelas kosong. Alkisah, seseorang bertanya pada seorang bijak. Namun, si bijak tidak segera menjawab pertanyaannya. Malah, sibuk menuangkan air ke cangkirnya sampai penuh. Walaupun sudah penuh, tapi tetap menuangkan air hingga akhirnya tumpah. Orang yang bertanya pun menegur si bijak, mengapa sampai menuangkan air hingga tumpah? Dengan tenang, si bijak menanggapinya bahwa gelas yang penuh adalah dia yang bertanya. Gelas yang penuh bila diisi air akan tumpah. Agar tidak tumpah, maka kosongkan gelas terlebih dahulu. Sama halnya, manusia bila akan bertanya, untuk bisa memahami, kosongkan dulu pikirannya. Bila pikirannya masih terdapat berbagai macam pikiran yang memenuhinya, maka akan sulit memahami ilmu yang akan masuk. Bahkan berpeluang tumpah atau keluar. Itulah yang membuatnya sulit memahami sesuatu. Setiap manusia, tua atau muda, sudah tentu banyak pikiran, kemungkinan di dalam kepalanya. Semakin tua, semakin banyak pengalaman, semakin banyak pula kemungkinannya. Kemudian, menghubungkan segala sesuatunya satu sama lain dari tindakan dan kejadian. Maka, pahami pikiran bisa dikosongkan. Sebagai persiapan, menerima dan mengambil setiap kejadian, kata, perasaan, pengetahuan baru apa adanya. Jadi, sahabat semua, ada kalanya memang mengosongkan pikiran untuk menerima hal baru sebagaimana adanya, agar tidak buru-buru menghakimi, menjadikan kenyataan sesuai dengan apa yang diinginkan, walaupun bukan itu yang terjadi. Maka kosongkan gelasmu sebelum memahami sesuatu, agar hati dan pikiranmu siap menerima pengetahuan baru. Semoga dimudahkan selalu apa yang diusahakan dalam memahami dan menerima hal baru. Belajarlah lebih banyak mengerti, karena hidup tak selalu menerima dan menunggu agar mendapat lebih. Cobalah untuk banyak memberi dan terutama mengerti. Belajarlah di sekolah kehidupan yang mengajarimu dengan pengalaman menakjubkan yang tak sama tiap orang diberikan, agar mereka berkembang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing. Belajarlah terus, karena hidup tak akan bisa berhenti. Hidup berarti belajar. Belajar mengerti dan memahami apa artinya berkorban, memberi, dan mengasihi terhadap sesama. Dan pula, jangan jadikan orang lain korban perasaan pribadimu. Orang lain tak patut mendapatkannya, karena memang bukan untuk mereka. Perasaanmu adalah perasaanmu. Kelolalah dari mana tahu cara mengelola, agar bermanfaat untuk pribadi. Dari belajarlah. Seharusnya belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan, tapi kadangkala manusia sendirilah yang salah menyikapinya. Tapi memang manusia tidak bisa lepas dari kesalahan, karena dari kesalahan manusia akhirnya tahu apa arti kebenaran, selama dia mau belajar dari kesalahannya sehingga menemukan nilai kebenaran. Maka belajarlah.